Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nima Dewi Dia Atnyani dengan NIM 19/2013-827, absen 44. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya. Jadi latar belakangnya, pakaian yang notabene merupakan salah satu kebutuhan primer manusia saat ini memang penting keberadaannya. Kebutuhan ini harus dipenuhi demi menjalankan kehidupan yang lancar. Bermula dari alasan sebagai kebutuhan primer atau pokok, saat ini pakaian sudah bukan sekedar alat penutup badan, tetapi juga sebagai tren mode agar terlihat lebih modis. Modelnya yang semakin bervariasi memunculkan peluang bisnis baru yang berhubungan dengan bisnis pakaian saat ini. Mulai dari bisnis berjualan pakaian, jadi hingga peluang usaha menjahit baju sesuai dengan keinginan. Pada kenyataannya, memang bisnis yang berkaitan dengan pakaian ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Sedangkan untuk masalah pemasaran produk, bisnis ini cukup menjanjikan untuk dilakukan. Kebutuhan masyarakat terhadap pakaian seperti dress dan skirt sebagai outfit memang tren sekarang ini. Di Bali sesungguhnya menyimpan peluang pasar yang sangat besar bagi usaha fashion wanita. Selanjutnya saya akan membacakan tujuan dari bisnis plan saya. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal seminimal mungkin. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. Yang ketiga, untuk memperoleh penghasilan yang dapat kami gunakan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Yang keempat, untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang berwirausaha yang dipadukan dengan desain. Manfaat dari bisnis plan saya, yang pertama untuk menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya untuk ibu-ibu yang hanya mempunyai keahlian menjahit. Yang kedua, meningkatkan sumber penghasilan dan dapat merangsang munculnya motivasi dan inovasi produk dalam menjalankan usaha. Yang ketiga, untuk mengembangkan industri rumah tangga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil usaha saya. Kegiatan usaha yang saya beri nama Summer Dream merupakan kegiatan mengolah kain menjadi pakaian yang siap pakai. Di sini saya menggunakan jasa tukang jahit dalam mengolah kain menjadi dress yang siap pakai, yang saya akan pasarkan melalui online, melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan melalui e-commerce seperti Shopee dan juga Tokopedia. Model pakaian yang diproduksi berupa dress dan skirt atau rok yang akan saya kembangkan lagi nantinya sesuai perkembangan mode dan zaman nantinya. Di sini nama usaha saya yang tadi saya sebutkan, Summer Dream. Produk usahanya dress dan skirt. Alamat usaha Banjarkum Tegalinggah Marga, Tabanan. Nomor telepon yang tertera di sini. Website Instagram @summer.dream. Tahun berdiri direncanakan berdiri Januari 2022. Baik, selanjutnya ini merupakan salah satu contoh gambar produk yang akan saya buat. Sebelah kiri dress, yang pastinya saya tidak akan memproduksi satu warna dan juga ada warna lainnya nanti. Dan di sebelah kanan ada rok. Dan saya akan kembangkan lagi motif-motifnya. Selanjutnya, aspek pasar dan strategi pemasaran. Yang A, analisis target pelanggan atau konsumen. Target pelanggan saya adalah kalangan remaja sampai wanita dewasa. Dengan model yang terjangkau, toko saya masuk ke dalam online shopping. Saya membutuhkan reseller dan pembeli minimal 10 pembeli setiap hari. Karena modal yang masih minim, saya baru melayani pemesanan dengan sistem pre-order selama 7 hari. Yang B, strategi penentuan harga. Penentuan harga berdasarkan biaya produksi. Penentuan harga berdasarkan biaya produksi, harga saya tentukan dengan menghitung semua biaya produksi per potong ditambah 40.000. Misal semua bahan dan biaya produksi adalah 35.000, harga jualnya menjadi 75.000 per potong. Selanjutnya, C, strategi promosi. Yang pertama, penjualan personal atau personal selling.
Dengan secara personal, kami melakukan penjualan dengan tidak banyaknya konsumen yang kami rencanakan dengan membawa beberapa contoh produk kami, menawarkan langsung pada calon pelanggan atau konsumen. Yang kedua, hubungan masyarakat atau public relation. Promosi kami juga dengan mengenalkan atau membangun citra produk dan memberi kesan yang baik pada masyarakat lewat jejaring sosial, Instagram, dan TikTok. Dengan seperti itu, kami bisa lebih menghemat biaya promosi karena di TikTok promosinya gratis dan bila nantinya ada dana lebih, saya akan menggunakan jasa endorse selebgram. Selanjutnya, strategi distribusi. Distribusi saluran langsung melakukan transaksi secara tidak langsung pada pelanggan dengan perantara marketplace, Shopee, dan media sosial Instagram dan didukung dengan WhatsApp Business. Pengiriman bisa menggunakan JNT Express cepat dan bisa menggunakan Gojek untuk daerah yang bisa dijangkau oleh Gojek. Modal pendistribusiannya kami menggunakan secara grosir dan satuan. Dan tentunya harga grosir akan lebih murah daripada satuannya. Yang E, fleksibilitas produk. Fleksibilitas produk yang akan menciptakan variasi-variasi atas berjalannya waktu sesuai tren dan dari permintaan konsumen atau pelanggan, dan juga membuat variasi-variasi produk dengan bereksperimen yang dilakukan oleh penjahit. Selanjutnya, aspek keuangan. Perincian biaya usaha modal awal 410.000, biaya bahan baku kain rayon premium per meter 30.000, benang jahit 2.000 per dress, label baju pita 15.000 per 100 pieces, plastik packing 2.000, biaya tenaga kerja jasa tukang jahit 30.000 per dress, biaya yang dibutuhkan untuk sekali produksi adalah 34.000. Penghasilan produksi, harga produksi dikali estimasi per hari 75.000 dikali 10, 750.000. Laba bersih, penghasilan produksi dikurangi biaya produksi 75.000 saya kurangkan dengan 34.000, laba bersihnya menjadi 40.800. Penjualan, rencana harga jual 75.000 untuk 10 pieces. Profit, harga jual dikurangi modal yang menghasilkan profit 340.000. Aspek sumber daya manusia. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk usaha ini terdiri dari 1 orang penjahit untuk produksi produk dan 1 orang admin sosial media untuk kontrol bahan baku, setrika, dan packing. Untuk meningkatkan keterampilan dan untuk mendapatkan kesesuaian dress yang diinginkan, perlu diberikan arahan terhadap tukang jahit agar mendapatkan hasil sesuai keinginan. Agar karyawan jahit betah bekerja, diberi insentif atau bonus upah bila banyak penjualan produk. Selanjutnya, analisis usaha. Sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha dan kemampuan berwirausaha terhadap lingkungan atau pesaing melalui analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, di mana bisnis plan saya, usaha fashion ini memiliki model yang berbeda dibandingkan fashion dress lainnya. Yang B, weakness atau kelemahan, produk dress ini mudah ditiru. Yang C, opportunity atau peluang, tren fashion masyarakat menjadi peluang utama untuk meraih keuntungan dengan menjual dress yang memiliki tampilan casual. Yang D, threat atau ancaman, banyak produsen pakaian yang sudah terlanjur memiliki nama di Bali dan harga bahan baku yang tidak stabil juga dapat mengurangi profit. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari Business Plan Summer Dream. Tren fashion senantiasa berubah dengan cepat. Dalam hitungan bulan selalu muncul mode fashion baru. Ini tak terlepas dari produktivitas para desainer fashion lokal yang inovatif merancang baju-baju model baru. Dan munculnya generasi muda kreatif yang antusias dengan industri fashion saat ini. Masyarakat sebagai pasar pun juga semakin cerdas dan berselera tinggi dalam memilih fashion. Di sisi lain, subsektor ini harus menghadapi banyak tantangan. Fashion lokal masih menjadi anak tiri. Pasar memprioritaskan ruangnya untuk produk-produk impor, sehingga fashion lokal kurang mendapat tempat. Dari penjelasan isi proposal di atas, kami yakin usaha kerajinan ini
dapat berkembang pesat dengan bantuan dana yang tepat. Keyakinan saya akan maju dan berkembangnya usaha ini berdasar pada kualitas SDM yang baik dan terjamin. Selain itu, produk yang saya tawarkan juga unik, menarik, dan eksklusif sehingga saya dapat yakin pasar akan menerima produk ini dengan baik. Fashion memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Industri fashion mempunyai potensi yang sangat kuat dan berkembang. Oleh karena itu, pemerintah akan mendukung subsektor ini supaya lebih maju. Baik, sekian presentasi dari bisnis plan saya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. I don't wanna change my mind. Oh, I wanna stay right here, chilling with my friends for another year. I would walk